Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egede Bagas Marajaya. Saya absen 3 dari kelas 12 IPS 1. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai kelompok sosial mata pelajaran sosiologi. Kelompok sosial. Apakah pengertian dari kelompok sosial? Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hubungan antar individu atau bisa saja untuk keduanya. Sosial adalah sesuatu yang lahir dan tumbuh berkembang dalam kehidupan bersama. Jadi pengertian dari kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama dan keanggotaannya saling berinteraksi dan dapat memenuhi perilaku anggotanya. Ciri-ciri kelompok sosial. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan. Adanya pergerakan yang dinamik dan berlangsungnya suatu kepentingan. Adanya penegasan dan pembentukan struktur kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan dan kedudukan masing-masing. Syarat kelompok sosial. Setiap anggotanya memiliki kesadaran bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Macam-macam kelompok sosial. Klasifikasi macam-macam kelompok sosial. Menurut Robert Bastard, kelompok memiliki banyak jenis yang dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kelompok statis, kelompok yang bukan organisasi. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan, kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Yang ketiga, kelompok sosial, kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan hubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terkait dalam ikatan organisasi. Yang keempat, kelompok asosiasi, kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak, dan komunikasi. Macam-macam kelompok sosial. Berdasarkan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, struktur, dan norma yang ada. Kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain. 1. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan hubungan erat dalam kehidupan. Yang kedua, kelompok sekunder, jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Yang ketiga, kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar, yaitu AD, anggaran rumah tangga ART, yang ada anggotanya diangkat oleh organisasi. Kelompok informal merupakan kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok ini biasanya tidak teratur dan keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu oleh kelompok. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Suatu individu merupakan kelompok kecil dari suatu kelompok sosial atas dasar usia, keluarga, kekerabatan, seks, pekerjaan. Hal tersebut memberikan kedudukan prestis tertentu sesuai adat istiadat. Dengan kata lain, keanggotaan dalam masyarakat tidak selalu gratis. In-group dan out-group. Sumber membedakan antara in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group. Jelasnya, kelompok sosial di luar anggotanya tersebut out-group. Sikap in-group dan out-group dapat dilihat dari kelainan berwujud antagonisme atau antipati. Sikap in-group dan out-group merupakan dasar sikap etnosentrisme yang merupakan sikap bahwa setiap suatu yang merupakan produk kelompoknya dianggap paling baik dan benar. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Charles Horton Cooley mengemukakan tentang kelompok primary group atau face-to-face group. Merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana para anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Contohnya keluarga, kelompok bermain, dan kelompok lain-lainnya. Kelompok sekunder, 7 secondary group, ialah kelompok yang terdiri dari banyak orang bersama siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. Contohnya
hubungan kontrak jual beli. Paguyuban dan Patembayan. Tunis dan Loomis menyatakan bahwa paguyuban Gemeinschaft ialah bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikontrakkan. Patembayan Gesellschaft yaitu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis sebagaimana terdapat dalam mesin. Ia bersifat suatu bentuk dalam pikiran belaka, contohnya ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. Formal group dan informal group. G.A.A. Van Dorn membedakan kelompok informal dan informal. Formal group ialah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara sesama, contohnya organisasi. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang menjadi dasar pertemuan, kepentingan-kepentingan, dan pengalaman yang sama, contohnya klik atau klikui. Membership group atau referensi group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Referensi group ialah kelompok-kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Robert K. Merton dengan menyebutkan beberapa hasil karya Harlow Hekeli, Sibutani, dan Ralph Haltuner mengemukakan adanya dua tipe umum referensi group, yaitu tipe normatif yang menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang dan tipe perbandingannya yang merupakan pegangan bagi individu dalam nilai kepribadiannya. Kelompok okupasional dan volunteer. Okupasional diambil dari kata okupasi yang berarti menempati tempat atau objek yang tidak mempunyai penguasa, sedangkan volunteer adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan yang sama namun tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Kelompok okupasional yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis, contohnya kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Kelompok yang teratur merupakan kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara mereka. Ciri-ciri kelompok teratur antara lain memiliki identitas kolektif yang tegas, memiliki daftar anggota yang rinci, memiliki program kegiatan terus-menerus diarahkan kepada mereka untuk mencapai tujuan yang jelas, memiliki prosedur keanggotaan. Contoh kelompok ya, antara lain berbagai perkumpulan pelajar atau mahasiswa, instansi pemerintahan, parpol, organisasi perusahaan, dan lain-lain. Kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur terdiri dari beberapa macam, antara lain kerumunan. Crowd adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan yang bersifat sementara, casual crowds, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Faktor pembentukan kelompok sosial. 1. Kedekatan. Kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. 2. Kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Klasifikasi kelompok sosial berdasarkan atas cara terbentuknya seperti kelompok semu dan kelompok nyata, berdasarkan kualitas hubungan antar anggotanya seperti kelompok primer, hubungan cenderung informal, dan kelompok sekunder, hubungan cenderung formal. Berdasarkan kekuatan ikatan antar anggotanya seperti paguyuban patembayan, berdasarkan pencapaian tujuannya seperti kelompok formal memiliki aturan sendiri dan kelompok informal memiliki aturan yang tidak resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada para pembaca dan pendengar. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca dan pendengar. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om.